warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya nak ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah. Berdoa, mulai. Amin. Wabah corona sedang mengejar. Duduklah di rumah, jaga badan. Berkah bagi kita yang belajar guna meraih masa depan. Nah, itu saya hadiahkan sedikit pantun untuk Ananda. Semoga bisa memaknai maksud isi pantun tersebut. Baik, kita mulai pembelajaran kita, yaitu teks eksplanasi. Dengan kompetensi dasar 4.3, mengonstruksi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Itu katanya ya nak ya. Sedangkan tujuannya itu diharapkan dalam pembelajaran ini peserta didik mampu pertama menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Yang kedua, menyajikan hasil teks eksplanasi. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas teks eksplanasi, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Minggu lalu kita sudah membahas pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu agar kita dapat pertama menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Pada judul pokok bahasa kita kali ini itu ada kata mengonstruksi. Kayaknya kata konstruksi sudah tidak asing ya bagi telinga kita. Kita sering mendengar kata konstruksi. Bahkan di kelas 10 kita sudah pernah mengonstruksi beberapa pokok bahasan yang kita bahas, seperti mengonstruksi bagian-bagian debat, mengonstruksi teks negosiasi, mengonstruksi teks anekdot, mengonstruksi hasil observasi, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa mengonstruksi itu adalah membangun, ibarat sebuah bangunan atau rumah. Jika kita akan membuat rumah, kita butuh konstruksi yang kokoh, mantap, sehingga hasilnya memuaskan. Teks eksplanasi juga butuh bagian-bagian yang kokoh, yaitu informasi, sehingga dalam teks eksplanasi harus dibangun sebuah informasi yang faktual dan bagian-bagian penting yang tidak terlepas dari teks eksplanasi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengonstruksi teks eksplanasi. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Ayo siapkan alat tulisnya, buku paket, dan materi yang telah dikirim melalui GCR, baik itu catatan, PowerPoint, maupun videonya, untuk menunjang pembelajaran kita. Untuk mengonstruksi teks eksplanasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, struktur atau bagian-bagian yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut, yaitu bagian pertama, pernyataan umum yang merupakan bagian yang berisi pengenalan topik yang akan dibahas. Biasanya berisi penggambaran fenomena
fenomena apa yang terjadi dan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Kita harus bisa membuat pengenalan ini semenarik mungkin, sehingga pembaca berkeinginan untuk membaca tulisan hingga selesai. Jadi intinya dalam penulisan pengenalan juga harus memiliki daya tarik tersendiri, supaya pembaca itu dibuat penasaran. Bukan hanya tentang pengenalan topiknya saja ya, tapi juga kausalitas dan fenomenanya. Harus jelas bagaimana kausalitas dan fenomena tersebut dapat terjadi. Jadi di pernyataan umum kita harus menulis semenarik mungkin. Terus yang kedua, bagian yang kedua yaitu bagian deretan penjelas, yaitu bagian yang berisi tentang urutan kejadian, alasan, sebab akibat, atau kausalitas mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Penjelasan pada bagian ini harus tersampaikan secara detail sesuai dengan kronologisnya atau urutan waktunya. Selanjutnya bagian yang terakhir atau yang ketiga disebut interpretasi, yaitu bagian yang berisi tentang kesimpulan secara umum mengenai topik yang dibahas. Bagian ini juga bisa dikatakan sebagai penutup dalam teks eksplanasi. Biasanya penulis menyampaikan pandangannya secara keseluruhan sebagai simpulan pada bagian interpretasi ini. Nah, itu struktur atau bagian-bagian yang terdapat pada teks eksplanasi. Sebagai contoh, ayo kita baca teks yang ada di halaman 57 sampai halaman 58.
Nah, dari teks eksplanasi tersebut, kita dapat menemukan di paragraf yang pertama, kalimat pertama atau awal paragraf, yaitu banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh air sungai. Bagian ini merupakan bagian pernyataan umum karena di paragraf pertama ini menjelaskan tentang pengertian banjir. Selanjutnya, pada paragraf kedua merupakan deretan penjelas karena menjelaskan tentang aliran sungai. Sedangkan di paragraf ketiga merupakan bagian interpretasi atau simpulan. Simpulan teks eksplanasi tersebut dapat kita temukan di paragraf ketiga, yaitu bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pada bagian ini dapat kita lihat bahwa kalimat tersebut merupakan bagian interpretasi atau simpulan. Terus berikutnya, untuk bagian simpulan dapat ditandai dengan kata jadi, maka, atau dapat disimpulkan. Selanjutnya yang kedua, untuk mengonstruksi teks eksplanasi, kita juga harus memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi tidak bisa berupa khayalan, dibuat-buat atau bersifat fiktif atau rekaan. Karena teks eksplanasi itu ilmiah, bukan fiksi seperti cerpen. Berarti kalau mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi harus faktual. Nah, yang terakhir atau ketiga, untuk mengonstruksi teks eksplanasi kita juga harus memuat informasi yang bersifat keilmuan. Misalnya tentang sains atau hasil penelitian umum. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi sesuai dengan tujuan kita tadi ya, yaitu agar kita dapat menyajikan hasil teks eksplanasi. Untuk menyajikan hasil teks eksplanasi ini, kita harus mampu mengomentari pengerjaan hasil orang lain. Untuk mengomentari ini ada dua, yaitu kritik atau penolakan, dan yang kedua, dalam komentar tersebut ada dukungan atau pujian. Perhatikan contoh di bawah ini. 1. Merupakan contoh kritik atau penolakan. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, solokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri? Makanya lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Itu merupakan contoh dukungan atau pujian. Yang selanjutnya ya. Untung gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu terjadi siang hari tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada terluka. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita
tentang cara menghadapi musibah, khususnya gempa. Contoh di atas merupakan bentuk komentar terhadap isi suatu teks eksplanasi tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan contoh itu, komentar dalam eksplanasi didefinisikan sebagai alasan, tanggapan, atau sambutan maupun respon terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Bagaimana? Bisa dipahami? Tidak begitu sulit ya. Demikianlah materi kita hari ini. Apabila ada materi kurang jelas, silakan bertanya di grup kelas Bahasa Indonesia masing-masing. Terima kasih sudah berusaha memperhatikan dan memahami materi yang kita bahas.